10 atau 15 tahun lagi pekerjaan yang kamu banggain hari ini kemungkinan bisa hilang. Bukan karena kamu nggak capable di bidang itu, tapi karena kamu mungkin kalah cepat sama teknologi. Nah, begitu kira-kira gambaran output dari mahasiswa atau siswa di Indonesia yang dipaksa siap kerja di dunia yang serba digital. Padahal mereka belajar dengan sistem yang mungkin tidak pernah menyentuh realita kerja. Dan kalau kamu merasa resah dengan arah pendidikan hari ini, kamu tidak sendirian. Tapi resah doang tidak akan cukup karena dunia tidak akan menunggu sampai kita siap. Sekarang pilihannya cuma dua, menjadi penonton perubahan atau ikut mendorong perubahan itu sendiri. Tulis komentar kamu di bawah, apa keresahan kamu soal pendidikan hari ini. Klik like kalau kamu merasa isi video ini penting. Kalau kamu belum subscribe, klik tombolnya sekarang dan share juga ke orang-orang yang peduli. Supaya makin banyak yang sadar kalau yang kita hadapi bukan masa depan, tapi perang senyap yang sudah dimulai. Sekarang kita sedang hidup di tahun yang orang kira biasa-biasa saja. Tapi di balik semua rutinitas sekolah, kerja, dan scroll TikTok, ada perubahan besar yang pelan-pelan menyusup tanpa suara. Skill lama mulai tidak relevan, tapi anehnya masih saja diajarkan. Anak-anak sekolah masih diajarin bagaimana cara membuat surat lamaran manual. Padahal sekarang orang mendaftar kerja bisa lewat satu klik di LinkedIn. Anak SMK misalnya masih juga diajarin cara memasang kabel jaringan, padahal semua kantor sudah memakai WiFi atau cloud. Tahun 2025 adalah awal tahun-tahun tenang sebelum badai besar. Di tahun 2030, semua yang bekerja memakai otot dan kerjaan repetitif akan digantikan bukan dengan manusia lain, tapi dengan sistem. Tahun 2030 itu bukan fiksi distopia, tapi realita yang sudah ada di depan mata. Banyak skill yang kita banggakan akan berubah menjadi nostalgia yang tidak laku dijual. Misalnya, operator data akan digantikan dengan AI yang bisa memproses jutaan baris dalam 1 detik. Kasir sudah akan digeser dengan self-checkout atau e-payment. Editor video pemula bakal kalah sama AI auto edit dengan style profesional. Atau guru, dosen yang cuma bisa baca slide atau sekedar textbook, mohon maaf nih Pak Bu, siswa mahasiswanya sudah bisa belajar dari YouTube yang lebih menarik dan interaktif. Makanya McKinsey, Wave, Deloitte yang merupakan perusahaan besar di Amerika itu semuanya sudah bilang bahwa dunia bukan sekedar berubah, tapi membuang apa yang tidak relevan. Nah, sekarang percaya nggak percaya, ada jalur yang bikin masa depan cerah. Tapi kalau nggak, siap-siap mandek. Nah, jalurnya yang kayak gini. 1. Kerja di luar negeri. Karena kalau kamu kerja di luar negeri, otomatis dibayar dolar misalnya. Dan yang kamu punya sangat dihargai. Tapi modalnya juga nggak main-main. Kamu harus bisa berbahasa asing, paham budaya mereka, dan siap kerja keras. 2. Remote worker dengan klien global. Internet itu bikin dunia datar. Orang Indonesia bisa kerja untuk klien di Jerman, Amerika, atau Australia dari kamar kos di Depok atau Pekalongan. Yang penting skillnya relevan, portofolionya solid. Beberapa jenis kerjaan yang remote worker misalnya content creator, visual assistant, editor, desain grafis, digital marketing, voice over, AI trainer. Intinya sih, kalau kamu bisa berkomunikasi, bisa kerja mandiri, dan bisa solve problem, kamu udah punya paspor digital dan siap kerja untuk dunia. Ketiga, bikin usaha sendiri. Jadi bos buat diri sendiri. Karena jujur aja, sistem sekolah kita lebih jago mencetak pekerja ketimbang pencipta kerja. Padahal sekarang, usaha bisa dibangun dari micro scale. Kayak buka kelas digital misalnya, atau jualan produk digital. Tapi bisnis juga bisa berubah ya. Kita harus bisa personal branding, harus bisa scale up lewat digital, yang artinya kalau kamu mau berkembang besar, cepat, dan luas, kamu harus manfaatin
teknologi digital. Jujur, dunia ini nggak akan ramah buat orang yang biasa aja. Dan sistem hanya mendukung orang yang adaptif, yang diem pasrah, dan nggak belajar bakal ditelan sistem. Satu-satunya jalan buat tetap hidup adalah dengan terus upgrade skill, bangun network, bangun bisnis, dan bangun digital presence alias bikin jejak digital di dunia online. Pertanyaannya sekarang, apa yang bisa dilakukan supaya sistem pendidikan kita tidak jadi kuburan massal skill usang di masa depan? Mungkin langkah ini nggak bisa langsung diterapkan, tapi pelan-pelan berubah juga lebih baik daripada tidak sama sekali, daripada generasi penerus nantinya kalah dengan sistem. Yang pertama, ubah kurikulum menjadi lebih dinamis. Bikin kurikulum modular, yaitu sistem pembelajaran yang dibagi ke modul-modul kecil yang fokus pada satu topik keterampilan atau kompetensi tertentu. Datanya berbasis tren industri dan teknologi baru. Jangan lupa tetap ajarkan mereka literasi data, etika digital, AI literasi, kerangka berpikir dan komunikasi yang efektif. Kedua, guru atau dosen harus naik level dari pengajar ke fasilitator. Apa yang bisa dilakukan supaya guru nggak takut teknologi? Caranya dengan negara mengambil peran dan investasi serius dalam pelatihan guru berbasis teknologi. Jangan lupa untuk membangun platform guru supaya bisa saling berbagi metode belajar yang adaptif, bukan sekedar mengajar dari slide. Ketiga, ujian nasional dan penilaian harus berubah total. Kita masih terjebak pada sistem penilaian yang mengukur anak dari nilai bagus sama dengan anak pintar, nilai jelek sama dengan anak bodoh. Padahal belum tentu, karena zaman sekarang siswa yang bisa bekerja tim, adaptasi cepat, dan berpikir kreatif lebih dicari daripada anak yang ranking 1 tapi kaku. Keempat, jadikan sekolah sebagai miniatur dunia nyata, bukan sekedar nunggu bel pulang sekolah. Sekolah itu harusnya menjadi laboratorium kehidupan. Gimana caranya? Yaitu dengan membuka akses program magang, kolaborasi dengan startup, UMKM, atau komunitas lokal. Atau juga dengan mengundang mentor tamu dari dunia nyata seperti desainer misalnya, pengusaha, programmer, petani teknologi. Karena anak tidak akan tahu dunia kerja kalau cuma dikurung di kelas sambil ngerjain LKS saja. Karena di dunia nyata tidak ada lagi ujian tertulis, yang ada hanya masalah. Dan kamu harus bisa mencari bagaimana cara menyelesaikannya. Kalau sistem pendidikan kita tidak segera berubah, kita bukan cuma gagal menyiapkan anak menghadapi masa depan, tapi kita justru sedang mendorong mereka masuk ke masa depan yang tidak mereka pahami dengan skill yang sudah basi. Mau selamat? Maka sekolah, guru, pemerintah, dan kita semua harus berhenti main aman. Berhenti bikin pendidikan nyaman buat sistem, tapi nggak nyaman buat murid. Karena di dunia yang makin ekstrim ini, yang tidak siap berubah akan diubah secara paksa setiap hari karena semua butuh informasi.